Di video ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana. Jadi saya investasi dengan modal Rp200.000 dan sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Nanti kalian bisa lihat ya untung ruginya seperti apa setelah investasi 1 tahun di reksadana saham. Dan juga saya akan bahas lebih detail mengenai reksadana saham, mulai dari komposisi, dividen, serta resikonya seperti apa. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan review terlebih dahulu cara investasi di reksadana. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Bybit, salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi untuk cara registrasinya itu sangat mudah. Kita tinggal siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Kemudian untuk cara deposit atau top up-nya juga sangat simpel ya. Kita bisa gunakan GoPay, ShopeePay, atau melalui transfer manual. Jadi buat kalian ya yang mau registrasi di Bybit, jangan lupa gunakan kode referral Jalan Kecil ketika registrasi di awal ya, untuk dapat cashback Rp25.000. Jadi jangan lupa gunakan kode referral Jalan Kecil ini. Kemudian kenapa investasi di reksadana? Jadi ini adalah kelebihan ketika kita investasi di reksadana. Jadi yang pertama, mulai dari nominal investasi. Jadi kita di reksadana ya, kita bisa investasi mulai dari Rp100.000, bahkan Rp10.000 juga bisa seperti itu. Jadi ini sangat cocok ya untuk pemula, pelajar, atau bahkan yang mau coba-coba investasi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini cocok untuk siapa saja. Dalam artian di reksadana ini ada beberapa jenis. Nah, kita bisa pilih ya yang paling cocok untuk kita itu jenis yang mana seperti itu. Jadi misal buat yang mau istilahnya main aman ya, dalam tanda kutip, seperti nabung seperti itu ya, kita bisa pilih yang reksadana pasar uang. Atau yang ingin ambil resiko, jadi kita bisa untung besar tetapi juga bisa rugi besar, itu kita bisa masuk ke reksadana saham. Sedangkan untuk yang resikonya sedang, itu kita bisa ke reksadana obligasi atau reksadana campuran. Nah, untuk mengetahui detail dari reksadana saham, jadi di sini saya investasinya di reksadana saham yang berbasis indeks, yaitu BNI AM Index IDX30. Jadi kita bisa masuk ke aplikasi Bybit ya, di bagian detail. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk detail-detailnya, misal dari CAGR ya, ini adalah keuntungan dalam setahun terakhir itu 12,78%, seperti itu. Terus kemudian drawdown, ini adalah penurunan maksimal. Nah, ketika kalian investasi itu kalian lihat drawdownnya juga. Jadi ini artinya kita bisa rugi sampai 18% ya. Dalam setahun yang kemarin itu rugi penurunan terdalamnya 18%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk minimal investasinya Rp10.000. Jadi cukup terjangkau ya untuk pemula seperti itu, hanya Rp10.000. Terus kemudian untuk alokasi asetnya itu kalian bisa lihat di sini. Jadi 99% itu di saham dan 1% di kas atau deposito seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaannya apa saja itu kalian bisa lihat di sini ya. Untuk lebih detail presentasinya nanti saya akan bahas lebih lanjut seperti itu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal ya, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Telkom, BCA seperti itu, Astra Internasional. Jadi istilahnya kalau BNI atau reksadana indeks IDX30 itu isinya 30 saham blue chip seperti itu. Terus kemudian di sini ada jadwal pembagian dividen ya. Jadi saya mendapatkan pada tanggal 21 September 2021 dan 23 Juli 2019. Jadi seperti itu ya. Untuk dapatnya sangat kecil ya, 9 seperti itu. Kemudian kita kalau ingin lebih detail kita bisa cek di fund fact sheet dan juga prospektus. Nah, untuk ingin mengetahui presentasenya seperti apa, itu kita bisa masuk ke websitenya Bursa Efek ya, idx.co.id. Kita bisa masuk di bagian data pasar, kemudian yang di bagian bawah sendiri ya, yaitu fact sheet index. Kita bisa masuk di sini. Kemudian kita cari di tahun 2021. Terus kemudian kita pilih indeksnya. Jadi kan ada macam-macam ya, misal IDX30, kemudian LQ45, kemudian juga IDX BUMN 20 seperti itu.
Jadi kalau di produk yang saya pilih itu indeksnya IDX30. Jadi kita pilih yang IDX30 ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya untuk detail perusahaannya apa saja yang diinvestasikan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk persentase terbesarnya itu ada di Bank BRI ya, 16,86%, kemudian Bank BCA 15,16%, Telkom 11,64%, sampai yang urutan ke 10 ya, itu Semen Indonesia 2,43%. Jadi keseluruhan yang di top 10 itu memegang 76,43%. Nah, untuk persentasenya itu seperti ini ya. Jadi yang paling mendominasi itu dari sektor finansial, kemudian infrastruktur seperti, terus kemudian lagi ada konsumer yang non siklikal, industrial seperti itu. Jadi finansial ini cukup tinggi ya, 46,0%. Jadi karena yang nomor 1 juga dari sektor finansial Bank BRI, nomor 2 juga Bank BCA ya, nomor 4 juga Bank Mandiri seperti itu. Jadi sektor finansial dapat komposisi yang cukup besar. Terus kemudian untuk kita bandingkan dengan beberapa indeks ya seperti IHSG, LQ45 dan IDX30. Nah, yang paling tinggi itu IHSG ya dalam sekitar 10 tahun terakhir ya. IHSG itu naik 48,73, kalau IDX30 38,55% seperti itu. Nah, untuk hasil investasinya kita bisa masuk di bagian portofolio ya. Jadi kita masuk ke portofolio dan saya simpannya di dana pensiun. Kita bisa masuk di dana pensiun. Nah, saya investasi sekitar 1 tahunan ya, 1 tahun lebih seperti itu, lebih sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, seperti ini. Jadi saya investasi dengan modal Rp150.000 ya, atau bisa dikatakan Rp200.000, kemudian untung Rp16,615, atau kalau misal dipersenkan itu 8,74%. Jadi yang uang Rp150.000 kalau sekarang dijual jadi Rp206.000 seperti itu.